I'm in trouble, I'm an addict, I'm addicted to this. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nuralita Agustin. Saya mahasiswa Universitas Pamulang, jurusan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang Sastra Balai Pustaka dan Sastra Pujangga Baru. Nama penerbit Balai Pustaka sudah tidak asing lagi bagi masyarakat terpelajar di Indonesia. Nama tersebut sudah bertahan sejak 90 tahun lebih jika dihitung dari tahun berdirinya, yaitu 1917. Menurut Jacob Sumarjo, sastra Balai Pustaka tidak muncul dari masyarakat Indonesia secara bebas dan spontan, tetapi dimunculkan dan diatur oleh pemerintahan jajahan Belanda, sehingga penuh dengan syarat-syarat yang terkait dengan maksud-maksud tertentu. Ada pula pendapat menurut Tasai. Beliau mengatakan bahwa kepedulian pemerintahan Belanda terhadap perkembangan bacaan di Indonesia itu liar, yang disebut dengan bacaan murahan dalam wujud sastra Cina peranakan, merupakan kekhawatiran pemerintahan Belanda terhadap kemantapan kedudukannya di Indonesia. Untuk itu, pemerintahan mendirikan taman baca resmi yang dibuat oleh pemerintahan Belanda, yaitu Taman Baca Rakyat atau yang disebut dalam bahasa Belanda Volksletter. Pada zaman itu, Balai Pustaka menghasilkan bermacam buku, majalah, dan almanak. Buku-buku populer yang terbit meliputi kesehatan, pertanian, peternakan, adat, pendidikan, dan lain sebagainya. Menurut Jacob Sumarjo, Balai Pustaka memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Sastrawan yang pernah bekerja di Balai Pustaka ada Adi Negoro, Sultan Takdir Ali Syahbana, Amin Pane, Nur Sultan Iskandar, dan Habib Yasin. Sebagai gambaran, karya sastra pada masa Balai Pustaka itu apa aja sih? Jadi kebanyakan pada masa itu muncullah roman. Nah, roman itu kata lainnya novel ya. Nah, banyak novel-novel populer pada masa itu, pada masa Balai Pustaka. Itu contoh-contohnya tuh ada kayak punya saya nih, Marah Rusli. Ini itu Siti Nurbaya, ini paling beken ya di angkatan Balai Pustaka. Ada Asmara Jaya karangan Adi Negoro, terus Pertemuan Jodoh karya Abdul Muiz. Majalah Pujangga Baru pertama kali terbit pada tahun 1933 dengan tujuan untuk menumbuhkan kesusastraan baru yang sesuai dengan semangat pada zamannya dan mempersatukan para sastrawan dalam satu wadah yang sama. Namun di sisi lain, para kaum bangsawan Melayu itu tidak menanggapinya dengan baik. Bahkan Pujangga Baru itu dikritik habis oleh para guru yang masih setia kepada pemerintahan kolonial Belanda. Mereka menyebutkan bahwa majalah Pujangga Baru itu merusak bahasa Melayu karena mencampurkan bahasa daerah dan bahasa asing. Tokoh-tokoh angkatan Pujangga Baru tidak jauh beda dengan Balai Pustaka, meliputi Sultan Takdir Ali Syahbana, Amir Hamzah, Armin Pane, Sanusi Pane, Muhammad Yamin, Rustam Effendi, J.E. Tangkang, dan masih banyak lagi. Masa jaya majalah Pujangga Baru surut karena datangnya Jepang pada tahun 1942. Pujangga Baru dilarang oleh penguasa militer Jepang karena dianggap kebarat-baratan dan progresif. Adapun sejumlah buku yang terkenal pada masa Pujangga Baru, seperti yang saya punya, karya Armin Pane yaitu Belenggu, lalu ada Dian Tak Kunjung Padam karya Sultan Takdir Ali Syahbana, lalu ada Mudah Kelana karya Sanusi Pane, dan lain-lain ya.